Setelah di demo besar-besaran kemarin, teman-teman, ternyata Bupati dari Pati tidak mengundurkan diri. Ya, bahkan Partai Gerindra meminta untuk agar Bupati Pati ini diberi sebuah kesempatan lagi. Ya, karena Bupati Pati ini notabene dari Partai Gerindra. Bahkan Pak Prabowo sendiri juga menyesalkan terjadinya demo ini yang untuk kemudian menuntut pemakzulan dari Bupati Pati. Bukannya malah membela rakyat, Pak Prabowo terkesan untuk membela bupati dari partainya. Semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik itu. Tentunya kalau beliau ya menyayangkan kan. Menyayangkan. Itu tadi apa yang kami sampaikan itulah hasil respon beliau terhadap siapapun. Sampaikan Pak Bupatinya sudah menyampaikan permohonan maaf, sudah mencabut ya. Kemudian kok ada pendekatan yang lain untuk pemakzulan ada mekanismenya diantaranya adalah melalui mekanisme DPR. Ya, demikian pula dari Mendagri, teman-teman, mengatakan bahwa sudah minta maaf, ya kan, sudah kebijakannya sudah dibatalkan, tetapi kok masih dimakzulkan, begitu kata Mendagri. Prabowo sesalkan ada demo tuntut Bupati Pati mundur. Kenaikan pajak gak cuma di Pati. Sabar Pak, sabar ya kan. Bisa saja kalau seandainya ada kenaikan-kenaikan pajak seperti ini di kota-kota lain bisa menyusul Pak. Sabar Pak, tetap tenang Pak ya. Kayaknya nih Pak Prabowo kayaknya kurang mendukung rakyat atau gimana sih, menyesalkan demo di Pati untuk menuntut bupatinya mundur. Berarti secara tidak langsung bisa dikatakan mendukung bupatinya ya. Bisa dikatakan, tapi ini kan secara harus. Dan Pak Prabowo kan bilang kan, kenaikan pajak gak cuma di Pati aja. Bisa saja nanti Pak, bisa saja salah. Di kota-kota lain akan bisa memunculkan demo-demo juga. Ya kita lihat aja nanti rakyat akan seperti apa ya. Menurut kalian gimana nih ya? Tinggalkan di kolom komentar ya. Gerindra harap warga Pati maafkan Bupati Sudewo dan kasih kesempatan menjabat. Kesempatan buat apa nih? KPK menyita uang 3 miliar dari rumah Bupati Sudewo. Uang 3 miliar dari rumah dinas Bupati Sadewo, itu beneran nggak ya? Wah, diduga terlibat korupsi. Bupati Pati kembalikan uang korupsi. KPK unsur pidana tidak hilang. Nah, Bupati Sudewo ini kembaliin diduga hasil korupsi. Kembaliin lagi sama dia. Nih warga. Karena sama Pak Prabowo kan suruh kembalikan tuh hasil korupsi, dikembalikan kan. Tapi ini fake atau enggak ya? Warga Pati gimana, kalian maafin atau enggak? Kalau gue bukan warga Pati sih, jadi gue nggak bisa bilang maafin atau enggak nih. Tapi menurut gue kalau ini berhasil keren sih. Ini bisa menjadi peringatan buat pejabat-pejabat lain bahwa jangan main-main sama rakyat, jangan asal-asalan buat peraturan, jangan coba-coba, jangan korbanin rakyat jadi tikus percobaan kan. Ini jabatan yang harus benar-benar orang yang layak, bukan coba-coba kalau menurut gue. Cuman kalau kalian warga Pati gimana, terserah kalian. Gimana warga Pati? Ternyata ancaman kalian kepada Gerindra kemarin itu nggak mempan. Malah Gerindra sekarang meminta warga Pati untuk memberikan kesempatan kedua kepada Sudewo. Gimana warga Pati? Gerindra meminta untuk Bupati Sudewo diberikan sebuah kesempatan. Karena saya sendiri juga bukan warga Pati. Untuk kalian yang menonton video ini sebagai warga Jawa Tengah, Pati, silakan tulis di kolom komentar. Gimana warga Pati? Jadi memboikot Gerindra nggak? Apalagi sekarang Mendagri, ya, Menteri Dalam Negeri juga meminta warga Pati untuk memberikan kesempatan kedua juga kepada Sudewo. Tuh. Kayaknya demo kalian harus bergeser ke Jakarta deh, warga Pati. Karena aspirasi kalian, demo kalian kemarin itu dianggap angin lalu, entah itu oleh Mendagri atau Gerindra, partai yang menaungi Sudewo. Ternyata perjuangan warga Pati masih belum usai, masih tetap harus berlanjut sampai DPRD Pati sah memakzulkan Bupati Sudewo. Kenapa demikian? Karena sekarang itu Pati sudah menjadi titik awal dari yang namanya revolusi. Iya kan, DPRD dari Pati sudah membentuk pansus tuh.
Ya, kita tunggu hasilnya seperti apa pansus tersebut ya. Kalau sampai aspirasi atau demo kalian di tanggal 13 kemarin mental begitu aja, tidak ditanggapi oleh DPRD Pati, tidak ditanggapi oleh Gerindra, tidak ditanggapi oleh Mendagri, wah ini juga menjadi titik awal bagaimana kearoganan seorang pemimpin daerah akan terus berlanjut. Saya ingatkan, di bawah kepemimpinan saya, jangan sekali-kali ada seseorang yang sengaja mencoba mengganggu pemerintahan saya. Bila mana ada orang yang mengganggu pemerintahan saya, urusannya lain. Saya memiliki karakter kepemimpinan tersendiri. Wah, apakah ini sebuah ancaman ya? Ultimatum atau seperti apa? Karakternya seperti apa? Ini mungkin pidato saat kemenangan mungkin saja teman-teman, dan itu videonya tersebar kembali ya. Tidak bisa disamakan dengan kepemimpinan sebelumnya. Saya sudah mengajak bersama untuk membangun, tapi kalau ada yang mengganggu, sengaja merintangi, tentu urusannya berbeda. Ini saya sampaikan kepada semuanya. Saya harap tidak ada satu orang pun warga Kabupaten Pati yang merasa sakti, merasa jagoan. Apa? Informasi ada yang meninggal. Kalau itu takdir lah ya, itu takdir, kami terus tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, bentar. Kematian itu takdir. Ketika wartawan bilang, Pak ada yang meninggal tuh, jawabnya dari Bupati Pati, itu adalah takdir. Bener itu takdir. Tapi minimal bela sungkawa kayak begitu ya. Komunikasinya seperti apa Bupati ini? Apa-apa. Sekelas bupati mosok nggak duwe tim penasehat sing jago public speaking ngono rek. Iku ngono jelas jawabane wong gak berpendidikan iku. Mosok Mas Radit perlu turun tangan. Tak ajari yo, lek misalnya awakmu oleh pertanyaan kayak ngono, wah sadewo, apalagi kamu itu seorang pejabat, seorang bupati, jawabannya iku gampang, walaupun itu abang-abangi lambe, ya. Saya sebagai bupati turut berduka cita atas korban meninggal dunia. Mudah-mudahan keluarga korban yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan juga ketabahan. Dan hari ini juga saya akan bertakziah ke rumah duka. Ngono iku simpel, aja super jeplak cangkemmu iku. Awakmu iku pejabat ditoto omong sak omong, ngerti ngono iku ndeng. Kata Bupati Pati, orang yang meninggal pas demo kemarin itu adalah takdir. Ya bener sih sebenarnya. Bagus pikir deh sama Bupati ini. Tapi kurang tepat. Kok bisa ya kalian pada milih dia gitu? Emang jiwa-jiwa pejabat kita tuh seperti ini. Bupati Pati sebut dirinya korban fitnah usai diteriaki lengser oleh massa warga. Ya, apa yang udah Anda tabur ke media sosial, sekarang Anda memetik dan sekarang Anda melempar itu dengan sebutan fitnah. Alhamdulillah aku difitnah diam, disebut bajingan saya diam. Ini demi Kabupaten Pati ya. Beginilah ya fakta di lapangan, fakta pejabat-pejabat di negeri ini ya kan. Dia sendiri yang bilang jangankan 5.000, 50.000 pun saya nggak gentar. Sekarang rakyat sudah mulai bersiap-siap, terus dia bilang difitnah dan dibilang ada ditunggangin oleh partai politik lain. Wow, coba mau kalian gimana? Tinggalkan di kolom komentar ya. Inilah bukti setitik ya kan politik negeri ini. Gila, ternyata banyak banget yang menaikkan pajak di daerahnya, nggak cuma Pati doang. Nih, di Semarang, di Jawa Tengah itu naik 400%, gila. Wow. Lalu juga nih kan kemarin Pati itu naiknya cuma 250%. Di Cirebon 1000%. Di Cirebon 1000%. Bukan 250 lagi ya, 1000% ini. Ini bisa memancing demo-demo yang lain kalau begini. Di Jombang 1202%. Di Bone, Sulawesi Selatan itu naiknya 300%. Gila, masyarakat kita diinjek-injek. Pertanyaannya, mengapa sih tiba-tiba banyak Pemda menaikkan PBB gila-gilaan seperti Pati?
Akhirnya setelah aku mencari berbagai macam, baca berita segala macam, ketemu kesimpulannya guys, ini adalah efek dari efisiensi. Nah itu Bupati Jombang nih Warsudi mengungkapkan kenapa pajaknya tuh naik di daerahnya. Itu katanya nih merupakan bagian dari penyesuaian peraturan daerah yang wajib dilakukan atas rekomendasi pemerintah pusat. Dan begitu ya, efisiensi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, sehingga daerah-daerah itu ya akhirnya menyesuaikan, begitu ya, mungkin saja begitu ya, tapi gila-gilaan 1000% gitu. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Nah, jadi ini sebenarnya aturan dari pemerintah pusat, yaitu Pak Prabowo sebagai kepala pemerintahannya. Jadi setelah ramai kayak gini, ntar tunggu aja klarifikasi dari Istana Negara. Otomatis mereka nggak ngaku kayak gitu. Padahal jelas-jelas ada surat rekomendasinya, surat yang wajib untuk ditaati dari Kemendagri dan Kemenkeu. Begitu ternyata teman-teman. Ya, aku nggak tahu kenapa komunikasi dari pejabat-pejabat RI itu sekarang kok kayak gitu. Sri Mulyani, kemarin Nusron Wahid, kemudian Bupati-Pati. Wah, gimana? Kalaupun toh kebijakannya itu nyesek gitu, komunikasinya yang bagus juga dong. Komunikasinya yang enak didengar kuping kita dong, telinga kita dong. Ya, saya berharap pemerintahan ini masih terus berjalan, tetapi terus memperbaiki semua hal teman-teman ya. Menurut pendapat kalian silahkan tulis di kolom komentar.